Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Dinan qayyiman millata Ibrahim hanifah. Ba'asa bihi ilaina sayyida waladi Adam Muhammad ibn Abdillah. Salawatullah wa salamuhu alaih. Fafataha bi'ayunan umya wa azanan somma wa quluban gulfah. Akhrajan nasi bihi minaz zulumati ilan nur min zulumatil jahli wa syirki ila nuril ilmi wa tauhid wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI Surakarta, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi ini Allah berkenan memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa kembali untuk menyongsong aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita lakukan di dalam aktivitas kehidupan kita senantiasa dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kehidupan kita, segala aktivitas kita sungguh akan memberikan manfaat, baik manfaat pada saat kita hidup di dunia, hingga kelak suatu saat kita nanti akan masuk pada fase kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan kita setelah kematian kita. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir-akhir ini banyak kita menerima ataupun mendengar kabar berita tentang kematian lelayu dari teman-teman, saudara ataupun tetangga dan juga masyarakat pada umumnya, di mana sampai dengan saat ini musibah pandemi masih juga belum berakhir, sehingga kita mesti harus berhati-hati dan terus mengupayakan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya, juga berikhtiar dengan memenuhi protokol kesehatan dengan senantiasa disiplin untuk mengenakan masker, untuk selalu mencuci tangan dengan sanitizer ataupun dengan sabun, dan juga selalu menjaga jarak pada saat kita berada di keramaian. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seseorang wafat ataupun meninggal dunia, maka
sudah tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menambah amal soleh, atau untuk meningkatkan ketakwaan, karena semuanya menjadi terputus manakala roh seseorang telah dicabut dari jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Jika seseorang itu meninggal, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lah, ataupun anak soleh yang mendoakannya. 3 hal ini yang tidak terputus walaupun seseorang itu telah wafat, maka akan terus pahala akan didapatkannya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Di antara amalan dan kebaikan-kebaikan yang akan menghubungi seorang mukmin setelah dia meninggal ialah yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Kata Rasulullah, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Yang kedua, awaladan sholihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkannya. Yang ketiga, aw mushafan warrasahu, mushaf Al-Quran yang diwariskannya, yang diwakafkannya. Kemudian yang keempat, aw masjidan banahu, atau masjid yang dibangunnya, kontribusi untuk membangun masjid. Dan yang kelima, aw baitan banahu libni sabili banahu, yaitu rumah yang dibangunnya untuk singgah atau istirahat para musafir. Kemudian yang keenam, au nahron akrahu, atau terusan yang digalinya, membuat parit atau saluran pengairan yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu juga akan mengalir besok pahalanya, walaupun seorang yang membuat parit itu telah wafat atau membangun parit itu telah wafat. Au shadaqatan akhrajaha mim malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Dan yang ketujuh adalah sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya selagi dia sehat dan dia hidup, dia masih hidup. Talhaquhu min ba'di mautih, kata Rasulullah, semuanya itu akan terus menghubunginya setelah dia wafat. Masya Allah, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hal yang telah saya bacakan di dalam hadis, bahwasanya banyak hal yang intinya memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi muslimin dan juga bagi masyarakat pada umumnya, maka kebaikan yang ditinggalkannya, walaupun seseorang itu telah wafat, maka pahalanya akan menjadi pahala jariah, pahala yang mengalir, walaupun seseorang itu telah meninggalkan dunia ini. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, dan sekaligus motivasi yang hebat yang Allah berikan kepada kita, agar selagi kita masih hidup, banyak memberikan kemanfaatan, memberikan rahmat bagi sekalian alam, seperti ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, mushaf yang ditinggalkan atau yang diwariskan atau yang diwakafkan, kontribusi dalam membangun masjid, bahkan rumah yang dibangun untuk singgah para musafir, dan juga sedekah-sedekah yang lainnya, maka itu akan memberikan kepada kita manakala kita memberikan sumbangsih untuk itu semuanya, walaupun kita telah wafat, pahalanya akan terus mengalir. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita juga mesti harus berhati-hati bahwasannya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula, walaupun kita telah wafat. Namun sebaliknya, kejahatan yang ditanam oleh seseorang pada saat dia masih hidup di dunia, kemudian hingga meninggal dia belum bertaubat, maka dosanya pun juga akan mengalir, walaupun dia sudah meninggal di alam kubur, di alam barzah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Seperti diriwayatkan dari Junair bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim." Barang siapa yang memelopori suatu sunnah yang baik, suatu amal yang baik di dalam Islam, maka ia akan beroleh pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa dikurangi nilainya sedikit pun. Sebaliknya, kata Rasulullah, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un." Sebaliknya, barang siapa yang mencontohkan suatu perbuatan yang jelek di dalam Islam, maka ia akan menerima dosanya berikut dosa dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa dikurangi sedikit pun dosanya. Inilah yang mesti kita harus berhati-hati, bahwa manakala kita menanam suatu kebaikan, akan kita petik kebaikan itu walaupun kita sudah masuk nanti di alam barzah,
Dan sebaliknya, manakala kita menanam dengan satu perilaku ataupun jejak-jejak ataupun fasilitas-fasilitas yang jelek yang membawa kepada maksiat kepada Allah, maka walaupun seseorang itu telah wafat, maka dosanya akan terus dikirimkan kepadanya di alam barzah itu. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi perkara-perkara yang tidak terputus pahalanya walaupun seseorang itu telah wafat. Nah, bagaimana dengan orang yang wafat? Apakah dia masih memungkinkan untuk memperoleh manfaat yang ditimbulkan oleh orang lain yang masih hidup? Artinya hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang telah wafat dari amal-amal kebaikan yang timbul dari orang lain, yaitu yang masih hidup. Apakah ada? Di dalam hadis banyak disebutkan tentang hal ini. Jadi sesungguhnya seseorang yang masih hidup itu bisa memberikan kontribusi atau mengirim amalan-amalan kebaikannya bagi orang yang wafat. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hal yang bermanfaat bagi orang yang wafat yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup, oleh ahli warisnya. Yang pertama yaitu berdoa dan memohon keampunan baginya. Ini disepakati secara ijma oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang di belakang mereka, mereka memohon, ya Tuhan kami, berilah keampunan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Dan janganlah Engkau jadikan pada hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Jadi berdasarkan ayat yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya seseorang yang masih hidup bisa mendoakan, dan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ikhlas mendoakan, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita tujukan kepada saudara kita yang telah wafat, maka sungguh Allah akan mengabulkan, akan mengampuni, turut mengampuni dosa orang yang telah wafat itu, lantaran doa yang dipanjatkan oleh anaknya, oleh kakaknya, oleh adiknya, atau bahkan oleh orang tuanya barangkali masih hidup, ataupun oleh kaum muslimin wal muslimat, seluruh penjuru dunia. Manakala mendoakan kepada kaum muslimin, saudara-saudaranya, maka itu akan turut mengurangi, mengampuni dosa-dosa orang yang telah wafat. Yang kedua,
kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dari Surakarta yang dirahmati Allah. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk disampaikan kepada mereka yang telah wafat, yaitu adalah sedekah. Imam Nawawi telah menceritakan dengan adanya suatu ijma bahwa ia berlaku atas mayat dan sampai pahala kepadanya, baik ia berasal dari anak maupun dari orang lain. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Bapakku telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta serta beliau tidak memberikan wasiat apa-apa. Sahabat ini melanjutkan bertanya kepada Rasulullah, fahal yukafiru anhu an tasaddaqu anhu? Wahai Rasulullah, apakah dapat menghapus dosanya bila tinggalan ayahku ini saya sedekahkan? Qala, Rasulullah menjawab, na'am. Oh iya, dapat. Juga di dalam hadis yang diterima dari Hasan, diterimanya lagi dari Sa'ad bin Ubadah, anna ummatu matat, dan Rasulullah menyampaikan, Hasan yang diterima lagi dari Sa'ad bin Ubadah, anna ummahu matat faqala ya Rasulullah, bahwa ibunya meninggal, maka tanyanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Afa atasaddaqu anha, dapatkah saya bersedekah atas nama ibuku? Qala, Nabi menjawab, na'am, oh ya, bisa. Qultu, ujarnya lagi, fa'ayyus sadaqati afdal, sedekah manakah yang lebih utama? Sedekah apa yang lebih utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, saqyul ma'i. Rasulullah menjawab, yaitu menyediakan air. Qala al-Hasanu fatilka siqayatu ali Sa'din bil Madinah. Hasan berkata, itulah dia penyediaan air dari keluarga Sa'ad yang ada di Madinah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dari Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya kita bisa mengirimkan pahala sedekah yang kita peruntukkan bagi orang tua kita yang telah wafat, bagi ayah, bagi ibu yang telah wafat, atau kepada saudara-saudara kita yang telah wafat. Pahala sedekahnya ditujukan atau dikirimkan kepada mereka yang telah wafat, maka ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang telah wafat dengan sedekah kita itu. Yang ketiga, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, amalan yang bisa sampai kepada orang yang telah wafat, yaitu puasa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, katanya,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat. Ibuku telah meninggal dunia. Wa 'alaiha shaumu syahrin. Sedang ia mempunyai kewajiban berpuasa selama sebulan." Artinya ibunya ini masih hutang puasa selama sebulan. Afa aqdihi anha? Apakah akan saya qadha atas namanya? Qala, Rasulullah menjawab, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadhihi anha?" Rasulullah menjawab, "Jika ibunya mempunyai utang, apakah akan kamu bayarkan untuknya?" Jika ibumu mempunyai utang, apakah akan kamu bayarkan utangnya itu? Qala, dia menjawab, "Ya demikian, Nabi, tentu akan saya bayar." Begitu. Qala, Nabi bersabda, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqda." Maka utang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi jelas bahasanya kita bisa membayarkan hutang bagi saudara kita yang telah wafat sedangkan dia masih mempunyai hutang puasa. Maka kita bisa berpuasa yang puasanya itu ditujukan untuk membayar hutangnya atau tanggungan puasanya bagi saudara kita ataupun bagi orang tua kita. Yang keempat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan juga yang bisa sampai kepada orang yang telah wafat, yaitu haji. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, karena waktu saya bacakan artinya saja, bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Ibuku bernazar akan melakukan haji, tapi belum juga dipenuhinya sampai beliau meninggal. Apakah akan saya lakukan haji ini untuk beliau, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Oh iya, lakukanlah. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berutang, apakah akan kamu bayar? Bayarlah, karena Allah lebih layak untuk menerima pembayarannya." Jadi jelas bahwasanya kita bisa membatalkan haji bagi orang tua kita yang telah bercita-cita untuk naik haji sepanjang hidupnya. Akan tetapi Allah belum mengizinkan kemampuan untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, maka anak-anaknya bisa membayarkan keinginan, menyampaikan keinginan ibunya, bapaknya untuk menunaikan ibadah haji dengan menggantikan peran bapak ibunya membatalkan hajinya. Maka insya Allah hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ibu atau ayahnya yang telah wafat tadi, sehingga dia sudah berhaji walaupun beliau wafat. Yang terakhir, yang kelima, hal yang bisa sampai kepada orang yang telah wafat, yaitu sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, yang artinya, karena waktu saya bacakan artinya saja, bahwa seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, saya mempunyai ibu dan bapak yang selagi mereka hidup, saya selalu berbakti kepadanya. Maka bagaimana caranya saya berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal dunia?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Inna minal birri ba'dal mauti an tusalliya lahuma ma'a sholatik."
berbaktilah setelah mereka meninggal. Caranya ialah dengan melakukan sholat untuk mereka di samping sholatmu. Al-hadis. Jadi dalam hadis ini kita bisa juga untuk mendirikan sholat setelah kita sholat dalam rangka kita baktikan amalan sholat kita itu untuk orang tua kita. Ini adalah bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita, dan tentunya sholat yang kita lakukan itu adalah merupakan sholat yang sunnah, yang bisa kita dirikan dalam rangka kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus kita niatkan karena kebaktian kita kepada kedua orang tua kita, seperti yang telah saya sebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daruqutni, diriwayatkan oleh Daruqutni. Demikian kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang bisa untuk kita lakukan, untuk kita bisa mensedekahkan, untuk mengirimkan pahala bagi orang-orang yang kita cintai, yang saudara-saudara kita seiman tentunya, yang telah gugur atau telah wafat mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita bisa untuk berupaya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.